Aduh, jangan mau pulang. Mau pulang. Ya nggak apa sih. Hujan ya. Gimana selamat siang, kecewa? Ada yang boleh top? Yang colokannya bisa seperti ini? Ada yang ini? Lalu saya yang lama. Ini sampai di kaki itu. Ya. Saya masih di bawah. Oke, boleh pinjam laptopnya ke tolong. Bisa, Pak. Saudara, saya juga akan pulang terus ya. Saya pusing juga kepala saya. Ajar dari pagi mau pusing. Oke. Sudah datang semua? Belum. Sorry ya. Ada yang pindah kelas? Ke kelas ini? Ada yang pindah kelas ke kelas ini? Enggak ada yang nyala. Apa? Enggak. Ya jadi. Oke, perhatiannya, selamat siang. Gimana puasanya? Apa ada yang Mas ajar mas? Ajar. Udah sahur? Itu sudah siap pak. Udah siang pak. Oke teman-teman, perhatian ya. Jadi hari ini kita fokus ke masih teori. Jadi hari ini berarti sampai pulang sampai selesai ya. Nanti full teori, prakteknya ya. Apa? Besok katanya. Enggak apa-apa, mau sampai besok juga gas aja kita. Kita di sini. Ya, jadi kita full teori hari ini. Jadi teman-teman, kita nanti minggu depan juga ada teori sedikit lagi sampai ke praktek. Jadi minggu depan baru mulai praktek sampai UAS. Kita full praktek. Kali ini pakai AS, ya.
Tapi kenapa ada teori di pertemuan kali ini? Supaya kita membangun dasar dulu. Ya, jadi teman-teman kan kalau teknik itu, jadi project itu teman-teman buat sesuatu, nanti kita membuat media. Ya, maksudnya medianya teman-teman sudah tahu. Para kontrak kuliah, RPS sudah saya kasih kemarin, sudah saya jelaskan juga minggu lalu. Jadi cuma 4 media tuh. Tapi sebelum kita buat, kita harus tahu teori dulu. Ya, jadi kalau kalian buat rumah, yang penting dasar. Teori itu dasar. Jadi kalian nggak sekedar hanya membuat. Oke, jadi teori yang pertama yang akan kita pelajari, yang kita tahu dulu. Ini mata kuliahnya memiliki 2 variabel saya bilang kemarin. Jadi variabel pertama adalah media. Kita harus tahu dulu media secara umum itu apa sampai secara khusus. Khusus itu maksudnya apa? Khusus adalah yang kita akan kerjakan selama 1 semester ini. Media apa yang akan kita buat? Tapi secara umum kita harus tahu dulu media itu apa. Lalu baru ada kreatif. Kenapa sudah kreatif? Karena ini variabel kedua. Ini dan. Ya. Jadi dia begini. Kreatif, kenapa ada kreatif? Itu nanti ada di, makanya teman-teman ada konsultasi ya. Teman-teman ingat di LPS kita di kontrak kuliah, di situ ada konsultasi melihat dari kreatif. Jadi nanti ada teori proses berpikir kreatif. Ada 4 nanti. Itu yang akan saya lihat untuk konsultasi teman-teman. Bagaimana cara membuat itu yang dikonsultasikan. Ya, jadi supaya kalian tidak bingung. Jadi yang dikonsultasikan itu adalah kreatif kalian atau konsep kalian. Tapi nanti ada nama-namanya supaya nggak bingung. Terakhir, untuk prakteknya adalah gabungan semuanya. Makanya saya ngomongnya itu media kreatif. Kalau udah ngomongin semuanya, jadi saya malas pakai dan aja. Media kreatif, media yang kreatif. Udah gitu aja. Ya, itu nanti ada sendiri teorinya apa yang akan kita buat. Contohnya aja, media pertama poster. Langsung kita buka aja. Media pertama poster. Tapi bagaimana isinya menggunakan media kreatif itu? Kreatif itu di mana? Nanti ada yang digital imaging produk. Oke, yang digital imaging produk mungkin sebentar akan saya perlihatkan contohnya aja. Tapi teorinya nanti akan saya beritahukan minggu depan. Akan lebih saya jelaskan minggu depan. Kenapa? Kalau langsung semuanya hari ini mungkin kalian bisa minta darah mungkin ya. Nanti ada yang minta darah, ambeien, tipes, gagal jantung, ambeien, komplikasi. Karena banyak teori yang sama. Saya menjadi siswa juga ya, sama lah kita. Kalau dengar dosen kebanyakan baca tidur, iya kan? Iya. Lagi hujan-hujan, puasa, dingin, tidur ada yang datang gitu. Sama. Jadi saya wajarin aja, makanya nanti setiap teori teman-teman selesai satu teori kita santai ngobrol dulu, mungkin ada yang mau melawak maju aja nggak apa-apa. Nanti kalau udah kita lanjut lagi teorinya baru selesai. Kita hari bentar aja, apalagi besok minggu depan mungkin sebentar aja kok langsung tugas. Ya, karena saya nggak akan minta kalian mengerjakan tugas di kelas kecuali kuis. Tugas tidak ada yang mengerjakan di kelas. Kenapa? Nanti ada alasan. Ya, kreatif. Semua pakai teori kalau kita mengerjakannya. Oke, teman-teman, untuk hari ini kita untuk teori, keluarkan catatannya. Sesuai saya bilang lalu, semua mencatat. Jika serah, kalian mau catat pakai buku, kalian mau catat pakai HP, mau catat pakai laptop, kalau masih ada laptopnya saya pinjam kan. Nama ucapannya Niko. Jajan, karena di Niko terinspirasi dari Niko. Kalau mau catat pakai tab, serang kalian. Ya, ini catat. Kalau nggak mau berlaku ya. Kalau belum tahu. Itu belum tahu.
Saya matiin ya. Kalau dimatiin nanti takutnya kalian tidur kan. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kita akan ngomongin tentang yang pertama, media terlebih dahulu. Yang penting secara umum dulu. Oke. Jangan harus sih Mas, gelap soalnya. Oke. Jadi intinya teman-teman, kalau teman-teman Mas baca atau Mas catat aja di merah kan. Merah itu benang merahnya. Jadi media adalah perantara untuk mencapai tujuan, that's it. Ya kalau kalian Mas nyatat. Intinya adalah media itu apa teman-teman? Sebuah alat. Artinya adalah sebuah benda. Nanti ada menurut ahli. Jadi media itu benar-benar kalian buat, bukan sesuatu yang alami. Ya, jadi adalah sesuatu yang benar-benar. Kalau dalam kasus kita, nanti media nanti ada yang visual, ada yang audio, ada yang visual. Jadi intinya dibuat untuk apa? Untuk menyalurkan pesan, ya supaya mencapai tujuannya. Tujuannya itu untuk siapa penerimanya. Nanti ada menurut ahli, oke? Jadi ini menurut Association for Education and Communication Technology. Jadi media adalah penyaluran informasi. Terusnya dari National Education Association, media adalah benda. Oke, informasi, benda, lalu black
Emerson, saluran komunikasi untuk yang dibuat dari sumber kepada penerima pesan. Jadi teman-teman, oke, boleh catat ya. Ini ahli semua. Jadi ini dan terakhir kalau disimpulkan, ini apa teman-teman bisa disimpulkan dari menurut ahli, kalau media itu adalah alat atau benda untuk menyalurkan informasi dari sumber kepada si penerima pesan. Melalui apa? Bisa disampaikan melalui manipulasi. Bisa dilakukan, bisa dilihat, bisa dibaca, bisa didengar. Apalagi sekarang ada media interaktif. Media interaktif itu apa? Jadi benar-benar bisa langsung atau ditekan atau dilakukan sesuatu. Jadi bukan hanya membaca atau melihat, tapi kalian benar-benar melakukan sesuatu kepada media tersebut. Itu media interaktif. Nanti ada di media di tugas kalian media keempat itu media interaktif teman-teman. Yang pokok ada. Kita akan coba media interaktif. Jadi jelas ya, kalau media ini adalah suatu benda atau suatu alat yang teman-teman ciptakan untuk memberikan informasi. Paham ya? Itulah bedanya kita anak DKV dengan anak seni rupa. Kalau anak seni rupa membuat sebuah media, entah itu nanti medianya apa, lukis, patung, dan lain-lain, tidak perlu sampai menyampaikan informasi. Jadi mereka membuat itu ya hanya sebagai mengapresiasikan diri mereka. Ini ada yang namanya abstrak. Jelas ya? Kalau kita anak DKV membuat sebuah media, entah nanti medianya media menggunakan visual atau media audio ataupun keduanya audio visual, itu semuanya medianya harus bisa menyalurkan informasi. Apapun informasinya, ini ada tuh beda. Jelas ya? Makanya teman-teman kalau teman-teman suka lihat pameran mungkin, tapi pameran lukis misalnya, kalian gak usah nanya ini lukisannya si siapa, masih siapa namanya? Feby. Soalnya kamu kayak teman saya kan saya tulis satu di UM ya. Jadi DKV-nya UM itu, DKV sama seni rupa itu sebelahan aja. Jadi muka-muka seni rupa tuh kayak gini. Ya seni rupa gitu ya. Jadi Mas Feby misalnya, dia menggambar lukisan yang abstrak misalnya. Kalian gak usah nanya, misalnya temenmu kamu berdua misalnya nanya, artinya kamu tahu gak apa? Artinya gak usah. Kalian gak usah nanya arti atau konsep dari itu. Arti dari itu ya harus diri sendiri, subjektif, paham ya? Jadi kalian bisa mengapresiasikan sendiri itu atau mengartikan itu ya sesuai dengan diri kalian sendiri. Jadi temannya bisa ngerti, bisa juga nggak ngerti, dan bisa berbeda. Oh menurut Mas ini artinya lukisan Mas Feby ini, tapi menurut Masnya beda lagi. Ya nggak apa-apa, itu fair. Waalaikumsalam. Oh yang tadi, ya. Udah isi. Saya juga mau izin tapi ya lah. Mas ya bapak. Oke, kembali ya. Kita sampai mana kan? Dari sampai motor mogok bukan? Seni rupa. Seni. Oh ya, media. Jadi media seperti itu teman-teman. Jadi terserah kalau seni rupa itu abstrak juga nggak apa-apa. Media apapun yang mereka bikin. Jadi makanya kalian jangan bingung ya tiba-tiba ini kok lukisannya kayak gini toh tapi dihargai sampai miliaran. Ada kan? Ada. Jangan kayak gitu. Siapa tahu yang melihat tiba-tiba memang tersentuh hatinya atau tahu dari historinya misalnya, dari sejarahnya, historinya, mungkin siapa tahu ya. Itu serah. Dan juga kebetulan yang mau beli orang kaya, jadi jangan iri. Ya, jadi itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang lukisan itu bukan tentang seni. Kebanyakan itu sebagai ajang sosial. Sebagai ini status sosial. Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu enggak. Ya ini memang seni ya seni. Kalau zaman sekarang sebagai status sosial. Apalagi dia rela, lu bisa beli nggak? Lu beli. Kalau gua bisa beli nih.
Itu status sosial. Sekarang lukisan itu jadi status sosial. Oke, ini jelas ya. Itu beda kita. Jadi harus ada tujuannya untuk menyampaikan. Nah, jenis-jenis media. 3 aja jenis media yang sebenarnya teman-teman. Gak kelihatan. Kuning. Ya, bentar. Ayo bisa diklik. Nah, jadi yang pertama media audio. Audio medianya artinya tujuannya untuk indera pendengaran. Artinya pesan yang diterima secara visual, ya, secara verbal, kata-kata. Ya, jadi benar-benar hanya didengar. Contohnya apa media itu? Radio. Zaman dulu radio itu adalah jalan informasi nomor 1. Waktu zaman opa oma kita, nenek buyut kita, kakek buyut kita. Kalian tahu dulu kalau radio itu kalian sebelum tidak yang anak-anak laki percaya mungkin ya. Nonton bola kan nonton di TV loh. Pas zaman dulu nonton radio nggak ada yang namanya nonton radio. Yang punya TV kan orang-orang kaya. Ya, cuma dengar radio aja. Komentatornya yang ngomong. Siapa nyetak gol, siapa yang ngirim bola. Untung dulu komentatornya bukan jebret ya. Komentatornya kebanyakan jebretnya daripada komentatornya. Ya, jadi ada radio. Ini salah satu media untuk penyampaian informasi, ingat ya. Teori dari media kan penyaluran informasi. Salah satunya ada yang hanya menggunakan radio. Lalu ada juga yang menggunakan, pasti nanti kita akan fokusnya di sini. Visual. Pak, kenapa ini? Jadi apa? Visual yang dilihat artinya. Jadi menggunakan indera penglihatan. Ada yang di visual. Visual pun ada yang cetak sama non cetak. Ada yang grafis, ada yang cetak verbal, ada yang cetak grafis, ada yang media visual, macam-macam. Visual itu banyak. Ada yang nanti digital lah, ada yang cuma digambar, dan lain-lain. Dan ada juga yang dicetak dan tidak dicetak. Contohnya kalau yang dicetak apa? Raster, majalah, katalog, baliho yang besar, itu yang dicetak. Tapi yang tidak dicetak, contohnya itu zaman sekarang. Kebanyakan iklan itu adalah yang mencetak itu biasanya di sosial media kalian. Atau kalian suka buka YouTube, tiba-tiba lagi nonton, terus iklan. Nah, tapi kalau itu kan audio visual loh. Kalau yang visual, ya cuma gambar. Nanti makanya di tugas ketiga kita ada namanya media sosial. Praktek yang ketiga, media ketiga kita adalah media sosial. Jadi teman-teman, media sosialnya Instagram ya, bukan TikTok. Nggak saya suruh joget kalian. Jadi nanti medianya menggunakan Instagram, kalian upload di situ. Dan tidak sembarang upload, nanti ada tekniknya juga. Kita menggunakan feed sama nanti klik carousel yang di slide. Nanti ada tekniknya semua. Dan itu boleh kalian tag ke perusahaannya. Boleh, nggak ada yang larang. Dulu kelas kalian pernah ada yang sampai sampai di notice sama dia kemarin membuat produk konsinan. Tahu ya, hiking itu ya. Punya Eger. Itu sampai di notice, sampai di Instagramnya, centang biru itu, komen. Nggak apa, jadi kan tag ya. Itu nambah opportunity teman-teman, nambah kesempatan kalian. Jadi kita nanti ada itu tugas ketiga, media sosial kita akan buat juga. Nanti terus yang terakhir ada media audio visual. Ini adalah gabungan keduanya. Yang ini contohnya yang sering kita dengar ya, atau sekarang yang lagi jadi ngetren apa? Ya udah, televisi, YouTube dan lain-lain. Advertising yang bisa kalian lihat visualnya. Tapi nanti teman-teman, ini saya cuma beritahu media itu ada 3. Tapi yang kita kerjakan di praktek ini hanya menggunakan media visual aja. Ya, kalau nanti kalian mengerjakan semuanya, kalian mungkin muntah darah lagi, ambil TBC, sakit nanti kalau ditolak dia. Ya, jadi
Nanti aku visualnya kalau kalian audio visual nanti di mata kuliah sinematografi, kuliah videografi. Ada yang rencana ingin itu ada penjurusan itu. Ada yang rencana mau ambil sinematografi? Rencana. Tapi jangan pikir ya sinematografi itu hanya membuat film. Enggak. Kalian atau dokumenter. Enggak. Awalnya kalian harus bukurannya dulu. Skrip atau naskah dulu. Ya, nanti baru ke storyboard. Baru syutingnya, baru ngeditnya lagi. Jadi banyak sebenarnya itu. Ya, kalau kalian suka ya enggak apa-apa. Biasanya buat naskah yang susah ya. Ide filmnya. Oke. Nah, ini secara umum media tadi udah secara umum hendak untuk menyalurkan informasi, baik menggunakan visual, baik menggunakan audio, baik menggunakan audio. Sekarang kita kerucutkan lagi secara umum. Sekarang kita sebagai anak DKV, kita anak DKV ya. Di sini mata kuliah DKV. Bagaimana kita membuat media untuk apa? Jadi kita membuat media namanya adalah media advertensi atau ada tugas spoiler. Guys, media advertensi atau media advertensi atau advertising itu apa? Lihat aja di merah langsung. Media periklan. Inilah yang akan kita kerjakan nanti. Medianya iklan. Jelas ya? Jadi nanti teman-teman iklan untuk sebuah produk ataupun jasa. Nanti ada juga brand yang brandnya nanti. Tapi itu tugas nanti. Tugas pertama nanti kita produk atau jasa dulu. Nanti berikutnya nanti brandnya, katalog dan lain-lain. Sorry. Tujuan periklanan ini teman-teman supaya untuk mengikat dan menarik itu pastinya. Siapa yang menarik? Ya itu konsumen atau penerima pesan. Kalau dalam kasus ini tadi konsumen target audiensnya siapa? Apa namanya? Penerima pesannya siapa? Itu harus bisa kalian buat apa namanya iklannya semenarik mungkin. Apalagi nanti menggunakan konsep digital basic produk. Jadi kita membuat iklan nanti, saya spoiler aja. Kita bukan hanya buat iklan-iklan sekedar iklan, tapi iklannya menggunakan konsep digital imaging product. Kalau nggak tahu, jadi minggu depan yang banyaknya. Plus praktek minggu depan. Langsung praktek, langsung tugas maksudnya. Ya. Jadi intinya kita hanya akan pertama membuat media advertising secara visual dulu, hanya visual, ya, dengan menggunakan media advertising, ya, jadi iklan. Jadi nanti teman-teman harus kepikiran kalau advertising itu kan ini dibilang untuk bisa memikat, menarik. Artinya juga teman-teman harus bisa memikirkan nanti target audiensnya ini siapa, iya kan? Penerima pesannya siapa? Misalnya pertanyaan saya simpel aja. Misalnya kalian punya, misalnya saya klien ya. Saya punya perusahaan susu bayi di bawah 5 tahun kan. Saya mau buat iklan ke kalian. Target audiensnya siapa? Ibu. Orang tua, ibu, ke bayinya? Orang tua. Oke, pintar hasilnya tepuk tangan. Soalnya dulu ada yang jawab ke bayinya Pak. Bayi kan aneh. Kan gitu. Ada. Targetnya siapa? Pasti orang tuanya. Walaupun saya produknya ibu-ibu, produknya ibu-ibu. Produknya susu bayi, ya targetnya siapa? Orang tuanya. Jadi bagaimana kalian bisa buat iklan yang bisa menarik hati orang tua konsumen seperti itu. Lalu ada pertanyaan menarik tadi. Ada pertanyaan menarik. Pak, Beer Brand itu Pak, susu beruang. Namanya Beer Brand. Ya kan? Tapi susu sapi asli. Ya mungkin dari beruang kamu dicapik apa? Iklannya naga. Bukannya ini, bukannya apa? Bukannya minum susu malah meninggal. Terus iklannya kok naga? Iya kan? Iya. Itu manusia. Sapi ketemu beruang jadinya naga. Enggak teman-teman. Sebenarnya mereka buat iklan itu karena target audiensnya. Saya juga udah tahu. Itu dari zaman dulu itu. Dosen saya yang cerita, yang tahu. Ya, saya masih S1.
itu karena memang mereka target. Mereka pakai naga itu karena target, bukan karena alasan, bukan karena alasan sesuatu apa-apa. Karena memang target audiens yang mereka tuju itu yang sebenarnya tahu nggak, susu Bear itu harganya kalengannya aja mahal itu. Targetnya itu menengah ke atas sebenarnya awalnya. Tapi ya kira ternyata waktu di di riset dan segala macam, tau nggak iklan yang buat mahal itu apa? Risetnya. Makanya iklan kalau kalian tahu yang puluhan juta itu iklan ecek-ecek. Kalau iklan yang sudah risetnya mahal segala macam itu bisa ratusan sampai miliaran satu iklan. Yang mahal di mana? Mulai dari riset misalnya. Itu teman-teman targetnya mereka itu sebenarnya orang Chinese. Makanya pakai naga ya. Itu bukannya rasis ya, itu memang bukan rasis lagi. Udah lama itu. Jadi berbeda itu targetnya siapa? Bukan itu. Itu maksud saya, kalian nanti misalnya membuat iklan harus tahu targetnya siapa. Kalau untuk anak-anak, gak mungkin kalian menggunakan nanti saya menggunakan tone colornya menggunakan yang gelap-gelap hitam, terus gambar bentuk visualnya menggunakan tengkorak-tengkorak. Bayi itu Ini racunan. ya enggak lah, pasti temanya ngambil warna entah dari misalnya buat poster yang menggunakan warnanya full color, warna cerah. Terus fontnya menggunakan font apa? Makanya kalian sudah belajar loh tipografi duluan loh, bahasa visual udah belajar tentang bentuk, singkat, tentang icon, simbol segala macam. Ya, kalian bisa ikuti kok bayi, bisa cocoknya pakai apa yang menggambarkan kesenangan, keceriaan, itu yang digunakan di media. Warnanya apa? Warna kan di mana kan? Unsur warna segala macam itu sudah dapat semua. Tapi akan kalian terapkan di sini. Jadi harus tahu tujuan targetnya ke siapa. Jelas ya? Jadi jangan sekedar membuat iklan yang sekedar jadi targetnya itu harus ada riset. Makanya nanti akan saya jelaskan proses mendekati kepada yang namanya mendekatkan diri. Nanti kalian belajar. Oke, di sini ada pertanyaan. Secara umum media itu aja, simple aja. Secara umum benda, alat, media informasi, audio, visual, audio visual, terus kita fokusnya nanti dikerucutkan, kan secara umum loh. Kita kerucutkan media yang akan kita buat adalah media iklan. Udah, itu aja. Simple. Ada pertanyaan di sini. Media cuma gitu kok, hanya alat ya, hanya kalian buat semuanya. Bukan sesuatu yang alami gitu. Ada pertanyaan di sini? Sebelum kita lanjut. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ini tentang iklan rokok itu sih. Iklan rokok. Kan iklannya rokok, harusnya kan produknya rokok. Tapi kok di iklannya itu nggak ada rokok-rokok. Nggak boleh. Itu maksudnya apa? Jadi ketentuannya dulu iklan rokok ada rokoknya. Zaman dulu. Mau poster, mau iklan itu semuanya ada rokoknya. Kelihatan gitu loh, produknya ada. Sama seperti misalnya gini deh, jadi dia sekarang kan nggak boleh toh, itu emang dilarang mas. Dapat undang-undang, ada undang-undangnya. Kalau ngeliatin rokok bisa bebas. Sama contohnya kayak, sorry ya untuk wanita-wanita ya, yang dipakai wanita untuk tiduran. Emang ada produknya yang dilihatkan. Terus bisa iklan kontrasepsi, emang dilihatkan. Yang seperti itu semua tidak boleh, ada undang-undangnya. Dulu rokok ada, tapi yang seperti itu nggak boleh sekarang. Ya, itu semua nggak boleh. Nah, makanya gimana sekarang mereka berpikir bagaimana caranya mereka mengiklankan sesuatu yang tidak harus memperlihatkan produknya dengan cara target audiens. Misalnya untuk anak-anak muda, gaya lo apa gini-gini bahasanya, ya kan? Pernah iklan apa gitu. Terus ada juga iklan ini namanya pendekatan kreatif teman-teman. Kreatif approach, ini kita belajar sedikit aja. Jadi kreatif approach itu teman-teman ada pendekatan-pendekatan seperti misalnya testimonial iklannya, demonstrasi sense of life,
storytelling, metamorph analogy, humor, compression, problem solution, customer interview, animation, stop motion, detect silence, music. Rata-rata kalau yang seperti iklan-iklan yang tidak ada produknya itu adalah iklan-iklan yang menggunakan konsep metamorph atau analogi. Jadi menggunakan analogi. Jadi nggak langsung. Jadi kalian persepsinya sendiri. Contoh persepsi sendiri itu seperti kalau ini. Ini iklannya. Ini iklan apa tahu? Ya. Iklan masyarakat tapi ini menggunakan kondom. Ya, tapi nggak langsung beritahu kondomnya. Tapi nggak langsung ini ada pelampung. Iya sih. Pelampung penyelamat. Jadi nggak langsung ada bentuknya harus dipakai itu enggak. Parah sih. Jadi benar konsep karena analogi. Ada juga kalau yang zaman humor, lawak-lawak, ya, atau enggak bisa gabungan dari sense of life dengan sense of life dengan humor. Biasanya iklan-iklan Thailand. Ya, iklan Thailand. Iklan-iklan Thailand itu menggunakan kisah hidup, sense of life, sense of life itu drama-drama kehidupan sehari-hari, live, sebuah cerita-cerita, tapi dia dipatahkan dengan lucu. Itu Thailand. Itu sebenarnya ada pendekatannya teman-teman. Jadi bagaimana mereka membuat iklan tanpa beritahu produk kok. Kalau seperti itu Pak, boleh nggak? Boleh. Testimoni, ada iklan yang testimoni. Jadi broker, pemakaian produk, saya pakai produk ini jadi bagus gini. Kan iklan banyak kayak gitu kan. Ya. Tapi ada juga yang kok nggak mau seperti itu ya, ada yang namanya set supply, terus ada juga yang close up, jual produk berkaitan dengan rasa atau yang detail lah, rasanya gini. Ada juga yang iklannya didemonstrasikan gini cara penggunaannya gini. Jadi iklan itu sebenarnya banyak teman-teman. Atau problem solution. Iklan problem solution itu misalnya, aduh saya sakit perut, pakai ini. Nah, itu iklan juga ada. Atau di poster itu kan iklan televisi. Kalau iklan biasa poster biasanya di tagline, di tulisan atau visual. Tagline-nya besar. Lagi masalah ini, gunakan gitu. Paham ya? Jadi sebenarnya pendekatan itu banyak, tapi ini nggak akan saya jelaskan banyak teman-teman. Ini nanti kalian dapatkan di mata kuliah advertising. Benar-benar advertising nanti di pilihan, mata kuliah pilihan. Yang benar-benar ingin fokus di desain grafis, ya, benar-benar mau fokus ke advertising, benar-benar ingin fokus ke iklan. Kalau kalian mau saya jelaskan ini nanti kalian buat yang santai dulu aja. Sekarang santai dulu, nggak usah banyak-banyak ya. Intinya gitu mas. Biasa makanya produk-produk yang tidak diperbolehkan disiarkan atau diperlihatkan bentuknya itu menggunakan biasanya teknik metamorph analogi ataupun melihat target audiensnya siapa. Oh targetnya anak muda, nanti pakainya gini. Oh atau enggak biasanya lagi lihat ini juga booming. Oh ini lagi booming tentang masalah apa? Itu mereka bisa angkat. Yang kalau rokok itu yang tahu yang dari sekarang yang gin itu. Ya, 75 itu kita tuh biasanya dia mengangkat isu-isu tentang politik, isu apa, tentang koruptor, bagi iklannya loh, ya itu untuk menarik sebenarnya. Karena kenapa? Karena produknya tidak boleh diperlihatkan. Jelas ya? Jelas. Begitu mas. Saya nggak tahu tahun berapa ya nggak diperbolehkan. Dulu pernah. Ada yang dulu pernah langsung merokok gitu. Iya, dulu pernah diperlihatkan, tapi kalau nggak salah tahun 80-an atau 90-an sudah. Udah lama. Udah lama itu tidak diperbolehkan sudah. Kalau dulu iklan Marlboro yang terkenal itu. Iya Marlboro. Marlboro itu terkenal sekali iklannya. Iklannya tau nggak? Gayanya itu di posternya ya, itu posternya ikonnya terkenal Marlboro. Banyak cari aja di internet. Dia orangnya zaman-zaman cowboy itu lah. Jadi kalau cowboy, terus bule-bule ganteng gagah ngerokok gitu. Itu dulu zaman kayak gitu. Posternya itu ikonnya gitu Marlboro. Iklannya itu ikonik. Kalau kalian cari di internet juga pasti keluar masih. Ya. Jadi seperti itu. Itu Mas ya. Oke, pertanyaan lagi. Oke.
kita langsung fokus ngomongin ke iklan sekarang. Ya, tadi kan sudah tahu ya, media itu apa, ya kan? Ya. Terus kita fokusnya ke prakteknya adalah media iklan. Nah, sekarang tanya, iklan itu apa? Kan pertanyaannya gitu. Media iklan itu apa aja? Jadi di media, jadi nanti teman-teman akan dapat lebih banyak teorinya di mata kuliah kreatif advertising yang saya bilang. Kalau kalian benar-benar ingin fokus kepada desain grafis, ya kalau kalian mau fokusnya sinematografi ya sinematografi aja. Waktu di penjurusan. Kalau kalian suka fotografi ya fotografi aja. Kalau kalian sukanya animasi aja. Suka painting aja. Ya, tapi kalau kalian mau desain grafis ya iklan itu pasti kalian dapat. Jadi desain grafis itu luas sebenarnya. Jadi iklan segala mau dapat. Desain branding juga kalian dapat. Di periklanan, di iklan teman-teman itu ada 3 sebenarnya. Yang diiklankan itu ada komersial, ada corporate, ada juga public service. Jadi yang diiklankan itu pertama komersial adalah produk atau jasa. Jadi contoh yang diiklankan apa? Kalau produk dan jasa. Contohnya? Gojek. Nah, jasa, Gojek. Apa lagi? Yang sering kalian lihat aja. Apa? JNE. Oh ya, itu. Atau produk. Produk apa? Ini bisa kayak tadi. Rokok apa? Marlboro. Lampung. Ada Lampung. Itu kan tadi. Lampung. Bukan. Yang tadi itu, yang Lampung tadi itu bukan produk jasa, itu adalah public service. Public service itu adalah iklan layanan masyarakat. Tadi ngomongin iklannya iklan apa? Lampung itu iklannya menghindarkan HIV. Ya, iklan itu menghindarkan HIV, buang sampah pada tempatnya, global warming, gitu-gitulah. Yang imbauan kepada masyarakat iklannya, jelas ya? Beda kalau yang komersial itu dia menjual produk jasa. Kalau yang tadi yang contohnya Lampung itu adalah public service. Jadi jangan pakai ini supaya menghindarkan HIV. Kalau sekarang supaya nggak HIV, mending nggak usah. Banyak berdoa. Ya, jauhi kenajisan. Pergaulan bebas. Banyak berdoa, banyak berpuasa. Saya bisa ngomong ya. Jadi ustaz habis. Oke, seperti itu. Terus yang di tengah apa? Yang tengah itu corporate. Corporate itu apa? Perusahaan. Biasanya kalau ngomong iklan itu bukan iklan tentang produk lagi, tapi tentang citra. Dia mengimagekan perusahaannya itu seperti apa. Biasanya iklan-iklan seperti ini iklan-iklan yang menawarkan jasa biasanya. Biasanya prudensial lah, ya iklan-iklan untuk orang tua itu, bukan orang tua juga anak muda. Apa prudensial itu? Iklan apa? Asuransi. Biasanya asuransi seperti itu dia menawarkan image perusahaannya. Kalau ini image yang bisa dipercaya. Atau kalau asuransi seperti penggadaian. Ya, itu yang dijual bukan produk atau jasanya, tapi kepercayaan, trust atau image-nya, itu corporate maksudnya sudah. Jelas ya? Jadi kalian bisa tahu bedakan periklanan itu sebenarnya ada beberapa 3 macam. Ya. Oke, nanti ini gak usah kita pelajarin, ini nanti aja ya teman-teman. Jadi di komersial itu ada yang namanya iklan strategis, ada iklan taktis. Jadi kalau strategis itu bertujuan untuk membangun merek, misalnya produknya dijelaskan keuntungannya, kehebatannya, keunggulannya. Kalau iklan yang taktis itu dia mendesak, misalnya iklannya beli sekarang juga, ada promo, gratis satu beli satu gratis 35. Dapat cuan dari mana gitu? Tapi biasanya kayak gini, satu orangnya kecil gitu kan. Itu boleh. Sedikit intro aja. Kalian ngebuat desain besar-besar, promo itu benar, bagus. Promo besar, karena apa? Karena itu adalah point of view yang ingin kalian lihatkan. Itu adalah sentral yang ingin kalian iklankan. Makanya kalau promonya gede, tagline-nya harus gede, itu nggak apa-apa. Itu proporsinya masuk. Karena sentralnya adalah itu. Terus yang berlaku kecil itu
nggak apa-apa juga. Ya, karena bukan itu sentralnya. Nanti kalau ada komplain, loh, kok saya nggak dapat promonya, ini ada syaratnya, loh kok nggak kelihatan? Ya emang sengaja sebenarnya itu. Itu sengaja dibuat supaya nggak kelihatan sebenarnya teman-teman. Tapi kalau di komplain sudah ada ditulis, jadi kalian nggak salah. Paham maksudnya? Oh iya. Itu teknik marketing memang. Desainer juga harus tahu nanti. Itu nanti apa? Pesanan-pesanan orang klien sih. Kalau bisa pakai kata besar gitu. Oh kayaknya nggak boleh ya. Mana gitu. Dipakai Microsoft. Oke. Terus ada corporate advertising yang saya bilang tadi, ini membuat citra perusahaan yang positif pastinya. Nggak mungkin dia menjalani yang negatif-negatifnya. Nabung di sini uang pasti hilang 2 minggu kan nggak mungkin. Jadi buat citra positif di perusahaannya. Lalu yang terakhir, ini contohnya. Lalu yang tadi yang saya bilang ini adalah public service advertising atau layanan siaran. Contohnya ini ngomongin tentang global. Nanti kalian membuat, nanti ada sedikit-sedikit kayak gitu kalian buat. Advertisingnya akan dibuat seperti ini, digital magic product. Nah, ini penting ya, secara kelihatan apa enggak? Enggak, nanti kalau saya tadi tidur nih, remak-remak soalnya. Oke, yang pertama ada yang namanya APL atau above the line. Yang kedua ada BTL, below the line. Yang terakhir ada PL atau teman tapi listi, oh enggak? Listi bilang through the line. Itu adalah dari APL dan BTL. Sekarang bagaimana membedakannya Pak? Apa bedanya above the line dengan below the line? Ini di iklan ya. Kalau above the line itu adalah pencapaiannya secara umum atau besar. Jadi dia jangkauannya itu luas teman-teman. Kalau below the line dia cakupannya itu ada kelompoknya atau dikhususkan. Kalau ATL itu, kalau BTL itu khusus. Jadi jangkauannya lebih kecil. Maksudnya apa Pak? Saya kasih contohnya. Kalau through the line gabungannya besar dan kecil, nah itu bingung lagi kan? Oke. Udah jalannya? Oke, jalan dulu, santai aja. ATL itu teman-teman, catat aja yang 3 poin itu. Memiliki target audiens yang luas. Artinya dia bisa dinikmati oleh semuanya. Jadi kalangan iklan yang dibuat itu mencakup semua orang. Tidak ada yang dikhususkan, artinya umum iklannya. Lalu berfungsi untuk menjelaskan sebuah konsep dari produk atau barang atau jasa. Ketiga, terakhir, tidak ada interaksi timbal balik secara langsung dengan audiens. Di sini udah kepikiran contohnya apa? Gojek Pak. Gojek apanya? Contohnya, contoh media. Contoh medianya yang menggunakan ATL. Poster, apalagi? Contoh media. Baliho, televisi bisa. Contoh medianya. Jadi media itu ada media visual, audio visual. Ya tadi ya. Media visual contohnya apa? Visual. Kalau audio visual televisi kan. Poster. Nah, ATL itu biasanya contohnya ada baliho atau poster-poster yang tujuannya untuk menjelaskan produk atau barang atau jasa. Jadi semuanya
secara umum, mengiklankannya secara umum. Misalnya ini snowman. Ini ya snowman ini ya. Bukan orang-orang salju yang di Indonesia nggak ada ya. Kita nggak ada mesin salju. Jadi di snowman ini, ya udah dia menjelaskan produk snowman ini apa. Iklan di berbagai media, entah poster, entah di televisi, entah di baliho dan lain-lain. Itu above the line. Dan itu tidak ada interaksi langsung kepada audiens. Emang ada kalian naik motor baliho disuruh megang-megang balihonya? Enggak kan? Ya udah sekarang baliho ditempel, kalian lihat lewat selesai. Poster kalian lihat lewat selesai. Iya kan? Jadi nggak perlu harus ada embel-embel apa segala macam. Jadi itu adalah contoh out of the line. Di sini ada paham contohnya? Nah, sekarang bedanya apa? Kalau sama BTL, BTL ya, bukan BCL ya. BCL itu apa-apa tadi mau ngelawak ya? Oke, jadi BTL target audiensnya terbatas. Kenapa? Karena dia khusus. Jadi iklannya khusus. Gimana cara iklan khusus, Pak? Poin kedua, kegiatannya yang berlangsung berikan kesempatan kepada audiens untuk merasakan, yang ketiga maksudnya, merasakan, menyentuh atau berinteraksi, bahkan bisa langsung membeli. Jadi benar-benar iklannya bisa kita berinteraksi. Kalau tadi yang ATL itu cuma sekedar kita lihat atau kita lihat atau kita apa ya sekedar lewat lah, tidak ada interaksi pada audiens. Kalau BTL itu benar-benar bisa berinteraksi, bisa langsung ke targetnya. Contohnya media dalam ini itu BTL itu adalah misalnya event, sponsorship, bisa kampung hiburan, bisa point of sales, material, consumer promotion dan sebagainya. Jadi benar-benar ada event yang merupakan media itu, iklan itu, produk. Misalnya teman-teman, contohnya apa? Di sini yang ibu angkat tangan. Angkat tangan ibu, angkat tangan. Enggak. Iya. Anak TKP itu kan cuma 2. 90% ibu, 10% salah jurusan. Iya dong. Bukan baca pikiran, itu namanya experience, pengalaman. Rata-rata di mana-mana kayak gitu. Seenggaknya nonton 1 anime yang pernah. Oke, maksud saya apa? Misalnya contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya ada event di Jepangan. Ya, ada event di Jepangan. Event di mana? Nah, di situ adanya BTL. Entah itu dia iklannya langsung menggunakan iklan, entah itu poster-poster, langsung target tujuannya kan terbatas toh. Ngomonginnya orang itu aja. Ya, jadi tidak secara umum, juga disiarkan secara umum, tapi di event itu aja. Ataupun yang tadi dibilang sales. Sales itu juga media. Ya, kalau misalnya yang paling condong itu kalau kalian tahu Gias ya, Gias 2023, misalnya Gias tuh orang jual mobil itu. Pasti mobil-mobil. Nah, di sini kan tempat orang ngumpul nyari mobil kan, atau mobil event-event. Nah, di situ SPG-nya ada. SPG itu adalah sebuah media sebenarnya. Karena dia adalah sales promotion. Langsung dijelaskan, makanya di sini di poin kedua bisa langsung berinteraksi, bisa langsung membeli mobilnya ya, bukan SPG-nya. Waduh, SPG-nya bahaya. Aduh. Ataupun yang kalau zaman sekarang, yang kalau kalian suka nongkrong di kopi-kopi itu, kopi-kopi sawah ya. Kan biasa kalau nongkrong ada tiba-tiba SPG rokok biasanya kan? Iya. Ada dulu. Biasanya SPG bukan SPB. SPG itu sales promotion girl. Kalau SPB sales promotion boy. Tapi boy jarang karena boy gak laku. Kalau girl lebih laku. Apalagi target audiensnya rokok. Target audiensnya cowok rata-rata. Ya. Kecuali masnya pakai rok gini kan. Ayo, itu lain sih. Itu namanya horor ya. Horor. Nah, seperti itu. Jadi target audiensnya lebih terbatas. Langsung di event itu atau dikhususkan orangnya siapa.
medianya bisa langsung ke di situ. Itu iklan. Tahu bedanya? Nah, ini bisa berinteraksi langsung. Nah, itulah ada plusnya. Kalau plusnya, kalau ATL dia jangkauannya luas. Tapi minusnya dia nggak langsung berinteraksi, nggak bisa langsung orang mau beli atau apa. Tapi kalau BTL memang jangkauannya kecil, tapi dia bisa langsung produknya. Bisa langsung membeli malah. Jelas ya? Jelas. Sekarang pertanyaannya Pak, kok ada truth the line? ATL saya udah di surga dan neraka, udah beda, ada lembah dan gunung, udah beda tuh. Satu targetnya luas, satu targetnya spesifik. Satunya bisa berinteraksi, satunya enggak. Terus kenapa ada truth the line? Ya, itu adalah kombinasi keduanya. Gimana caranya tuh? Bingung kan? Bingung apa bingung? Oke, bingung jangan lupa swipe ya. Oke, Mas. Kalau boleh jangan lupa join live saya. Iklannya. Minimal singa ya. Itu manipulasi. Enggak. Pause. Enggak, itu bercanda. Jadi teman-teman, truth the line itu adalah gabungan dari above the line dengan below the line. Contohnya adalah yang misalnya ada marjan. Itu menggunakan truth the line. Kok bisa Pak? Ayo, kok bisa? Itu gara-gara ular raksasa Pak. Ular raksasa, horor. Jadi gini, ingat konsepnya above the line dengan below the line. Above the line dia menggunakan media. Contohnya televisi tadi kan? Ya. Marjan iklaninnya di televisi, di poster-poster. Secara umum dilihat toh? Iya. Iya kan? Iya. Tapi iklan sekarang, mumpung lagi puasa, lagi lebaran, temanya apa? Puasa. Tema iklannya biasanya kalau marjan itu datang kalau mau puasa lebaran ada baru keluar iklannya kan? Iya. Kalau enggak itu biasanya iklannya enggak ada. Kenapa? Karena targetnya siapa? Orang yang lagi berpuasa, orang yang lagi lebaran. Dan ingat Indonesia ini Pancasila. Memang mayoritasnya Muslim. Tapi kan ada targetnya terbatas. Tidak semuanya, jelas ya? Iya. Tapi dia iklannya kuku. Itulah tekniknya teman-teman. Walaupun dia dia ngomongin event yang terbatas untuk orang-orang itu aja, khususkan, tapi juga umum menggunakan media umum. Misalnya poster baliho kan. Tapi yang terima nggak semua orang. Itu contoh sedikit. Lalu biasanya juga mereka ada event-event. Jadi sudah disiarkan di apa? Di TV. Lalu ada event tentang buka bersama marjan misalnya. Ada boot-bootnya. Jelas ya? Iya. Itu juga medianya. Contoh lagi yang kena juga tanpa usah kalian tahu tanpa usah pakai embel-embel lebaran segala macam, kecap bango. Pernah menggunakan truth the line. Kalian tahu eventnya masakan Nusantara pakai kecap bango? Iya. Yang event makan pakai kecap bango itu tahu? Iya. Itu event sebenarnya untuk pencinta kuliner, tapi iklannya menggunakan seluruh media luas. Tapi cuma di Jakarta misalnya, Jakarta, Bali, Denpasar, Bali, Denpasar bedanya. Jakarta, Denpasar, Surabaya. Tapi diiklannya seluruh Indonesia. Tapi targetnya sebenarnya eventnya cuma di 3 kota itu. Dan eventnya event yang masakan Nusantara dan makanan tahu ya, kecap bango yang pernah tahu kan? Iya. Dulu pernah kalau nggak salah di sini. Di Brawijaya dulu ada. Ada Brawijaya. Brawijaya. Nah, itu kan event di situ aja. Menggunakan BTL, tapi misalnya juga cara pakai ATL. Paham maksud saya? Paham. Gitu. Itu gabungannya. Dan biasanya perusahaan yang menggunakan teknik ini adalah perusahaan besar. Kenapa? Karena modalnya 2 kali lipat. Karena sudah menggunakan event, tapi juga menggunakan besar yang targetnya umum. Biasanya BTL lebih murah karena khusus.
Karena kalau kalian tahu sekali iklan itu mahal, luar biasa. Iklan TV, apalagi kalau kalian tahu ya, iklan TV itu ngambil iklan di jam prime misalnya, itu mahal. Tahu kenapa stasiun TV nyari rating? Karena iklan. Karena iklan. Semakin tinggi rating perusahaannya, siarannya atau acaranya, semakin iklan yang mau masuk. Duitnya dari iklan itu. Gitu sistemnya TV swasta itu, teman-teman. Akhirnya bisa tidur dengan tenang. Ya, makanya bisa putar terus. Makanya kalian jangan bingung. Ini kok saya nggak suka nih film Ya. bisa, iya gitulah. Film India, tapi targetnya banyak. Makanya iklannya dulu saya ingat ya, itu sekali acara iklannya bisa sampai 30 menit tuh. Iklannya lama sekali. Kenapa iklannya lama? Karena acara ini rame, penontonnya banyak. Waktu iklan, perusahaan masuk. Makanya di jam prime kita ngomongnya kalau kalian kerja di televisi. Saya dulu sampai sempat magang di televisi tapi kira saya pindah ya. Itu kalau jam-jam prime itu waktunya si Iklan. stasiun itu cari cuannya. Makanya kalau sudah merasa ini nggak mampu, biasanya rungkap langsung ya. Acaranya rungkap gitu, kalau ratingnya rendah. Bukan karena apa? Karena penontonnya dikit. Karena sebenarnya apa? Karena butuh ads-nya itu. Jadi jangan bingung kok iklan lama. Kok iklannya lama ya? Padahal mereka cari duit di situ televisi. Dan sekali iklan itu mahal, puluhan itu. Ratusan juta ada. Apalagi kalau prime ya. Satu prime itu ratusan juta. Sekali kali. Di situ mereka dapat duit, teman-teman. Makanya kalau acara prime, host-hostnya sampai dibayar berapa juta, ratusan juta pun orang berani. Karena balik modal. Sekali mereka buat acara ratusan juta, sekali mereka buat acara, yang masuk lebih banyak. Apalagi iklan satu acara, iklannya mereka satu acara kan misalnya 3 jam. Satu acara ini biasa 100 juta MC-nya. 3 jam ini berapa kali iklan? 50 juta misalnya. Itu udah berapa ratus juta, bisa berapa kali lipat mereka dapat. Itu mutar uangnya sebenarnya, teman-teman. Teman-teman tahu. Jadi jangan, jadi presenter. Makanya kalau mau jadi presenter kondangan ya. Jadi gitu cara mutar uang, teman-teman ya. Iklan itu. Paham ya? Makanya kalau biasanya orang yang menggunakan teknik True the Light adalah perusahaan-perusahaan besar yang pasti tahu modalnya pasti balik. Hanya jarang kau yang kayak gini yang pakai teknik ini kan. Jarang kau yang ada langsung iklan langsung event. Ya. Jarang dan cuma di waktu khusus biasanya. Kebiasaan kebanyakan itu ini. Tahu dua ini aja. Secara umum atau enggak pas ada event-event. Yang khusus ada event itu. Baru iklan-iklan masuk. Kalau sekarang gara-gara ini ya, teman-teman kalau tahu pernah saya dulu pernah ke Jakarta ya. Saya nonton M4 ya. M4 jauh Ya. bisa kan. Di Jakarta kan. Ini. Apa? E-sport. Mobako analog ya. Ya mau balap. Jadi itu teman-teman kalau kalian datang ke venue-nya, di luarnya itu stand-stand. Jadi semua. Tapi stand-standnya bukan stand-stand ini. Stand-stand kalau nggak makanan, minuman, atau enggak ya biasanya gear-gear atau provider. Yang sesuai dengan event itu biasanya. Paham ya? Iya. Makanya kalau ada event-event kayak gitu biasanya ada stand-stand kalau kalian tahu ya. Sebenarnya itu BTL. Event itu adalah iklannya menggunakan stand-stand. Jelas ya? Jadi khusus di mana target? Ada ngerti? Sudah ngerti bedanya? ATL, BTL, TTL. Jangan lupa ini. Nanti kita fokusnya memang fokusnya kita ke ATL. Ya, tapi ini secara nggak langsung aja saya mau jelaskan ini sedikit supaya kalian ngerti lah. Nanti kalau kalian waktu ngambil mata kuliah berikutnya kalian nggak panik-panik amat gitu. Kalau kalian mau fokusnya ke sini lebih dalam, ambillah desain grafis waktu penjurusan. Ambillah creative advertising dan lain-lain. Kalau memang pinginnya, tapi kalau nggak pingin ya nggak usah. Kalau pinginnya foto ya fotografi aja nggak apa-apa. Kalau mau videografi aja. Atau kalian mau deo ya jangan ya. Waduh jangan. Jangan.
Ada pertanyaan di sini sebelum saya lanjut? Ini tentang media. Media secara umum dikhususkan, lalu poin-poin dari periklanan itu seperti apa? Udah. Ada yang untuk media? Sebelum kita lanjut. Pertanyaan? Gak ada? Kita masih ada teori berikutnya. Mau lanjut apa istirahat dulu? Lanjut. Langsung lanjut? Atau bisa mau istirahat dulu, mau relax dulu, ada yang mau nyanyi di sini? Istirahatnya belakangan. Atau masih mau sepak ini? Cocok sih kamu cerita mas. Ini sih cocok sih. Kamu kayak ini. Siapa ya? Yang sama ini komen. Ayo mas, mau ngelawan mas? Oh ya, siapa? Ayo, Monggo mas, silakan mas. Nggak, saya sukanya kayak gini ya. Jadi seling-selingan gak usah teori-teori mulu. Ya, jangan saya kuliah dulu kalau apalagi kalau dosen tua. Dosen tua kan suaranya kecil, kadang kecil suaranya, terus lambat jelasinnya. Banyak lagi PPT-nya panjang. Ini PPT saya cuma berapa? 10 belasan. PPT sampai 30, 60 gitu. Puluhan loh. Ratusan, ribuan. Terus dia ngejelasin gini. Kombinasi antara tidur saya bilang. Ya saya tahu kok. Saya juga pernah mahasiswa, tapi kalau dosen lihat bacot ya, bacot mulu, ngomong mulu ya, pasti ngantuk kok. Ini selesai, kalian catat, udah tahu semua, gak ada pertanyaan, kita santai dulu, kita lanjut. Santai aja. Mau ngomong apapun, boleh. Tanya, tapi tanya tentang kuliah ya, jangan tanya yang lain-lain. Pak, sepatunya sepupu berapa ukurannya? Mana saya tahu. Yang jelas aja ya. Pak, atau endingnya Attack on Titan gimana Pak? Endingnya mati ya? Mati. Jadi ada sepupu saya tuh pecinta Attack on Titan. Semenjak tahu itu mati nggak mau nonton lagi. Masih lag. Oke, ada yang mau ngomong dari kita? Kalian bisa ada kuliah nanti apa enggak? Udah ya? Sudah. Dari pagi ada kuliah? Ada. Kuliah apa? Apa beda kelas kalian? Ada. Kuliah apa? Tadi pagi kuliahnya apa yang kuliah? Manajemen seni. Manajemen seni gimana? Saya dosen. Pak Yogi. Saya nggak tahu dosen juga. Zaman saya itu nggak ada. Banyak mata kuliah saya bingung ya sekarang ya. Ada personal development apa gitu. Personality development. Saya dulu zaman saya nggak tahu itu apa juga. Kalau saya development diri saya dengan cara diri saya sendiri, nggak ada mata kuliahnya. Jadi caranya gimana ya? Di tempat aja. Caranya ya kita belajar biarpun sendiri. Ya kalau kalian mau buat pedang kan gitu. Pedang kan nggak mungkin langsung jadi pedang loh. Iya. Dari besi kan? Iya. Caranya supaya jadi pedang ya apa? Jadi tempat, dipanasan di tempat. Kayak gitu kalau mau bangun itu. Kalau kalian kalau buka usaha ya, jangan takut gagal buka usaha itu. Kalau buka usaha tuh kalian dihina, kalian di awal jatuh itu nggak apa-apa, itu wajar. Kecuali kalian anak orang kaya ya. Warisan harta ya. Kerjanya warisan, nah itu baru nggak usah ditempa ya. Nikmatin aja. Nikmatin aja nanti bangkrut. Iya kan, kalau bisa anaknya nggak kompeten kan bagus loh. Iya. Tapi kalau kompeten bagus. Jadi sebenarnya ada privilege. Ya kalau kayak gitu. Kalau awalnya enggak ya, kalian usaha sendiri. Intro aja ya. Saya bilang kayak gitu apa? Saya nggak mau kalian kayak mentang tempe gitu. Jadi saya baru tahun lalu saya baru lulus S2. Kalau wisuda itu harus ada tes TOEFL bahasa Inggris supaya bisa wisuda. Kalau nggak TOEFL nggak dapat jasa bisa wisuda. Saya waktu itu lulusnya dengan teman saya karena guru SMK. Jadi tes
langsung berhasil. Kalian nyoba, teman saya nggak berhasil. Tiba-tiba mau coba lagi, yuk coba lagi sana minggu depan, nggak mau dia. Malas katanya sekali gagal nggak mau lagi. Masa kayak gitu kalau guru SMK lebih tua dari saya 2 tahun. Ya jangan kayak gitu teman-teman. Walaupun jadi masalah development diri itu bukan karena tua atau segala macam. Dari muda tuh bisa. Ya jangan mudah dia nyerah lah. Cuma bahasa Inggris tuh kan tinggal belajar kan. Saya aja belajar. Listening sama reading saya nggak usah belajar, itu ada tekniknya. Listening reading itu nggak usah belajar teknik, yang penting kalian ngerti aja. Yang susah itu verb. Iya. Yang susah itu verb, past tense, simple past tense itu susah. Apalagi kita yang memang bukan orang ini. Saya orang yang lebih salah nulisnya. Saya kira kan ngomong yang penting ngerti aja kan. Nah itu jadi saya belajar verb, cara cari soal 1 minggu saya belajar. Teman saya nggak belajar sama sekali. Terus gagal, nyalahin. Kok gagal? Terus gak mau nyoba lagi. Bodoh itu namanya. Sorry itu saya aja. Udah nggak coba, gagal tapi nggak mau berusaha lagi. Jangan kayak gitu teman-teman ya. Anak-anakku sekalian. Oke, itu aja teman-teman. Sebelum kita lanjut, ada lagi yang mau ngelawak atau cerita sedikit-sedikit? Gak ada? Kita lanjut ya. Lanjut. Oke, ini gak usah dicatat aja nggak apa. Nanti yang catatnya nanti. Sekarang bagi saya media selesai, checklist. Ya, udah dicatat kan? Nanti siapa tahu tiba-tiba saya minta kuis soal langsung jawab ya. Terserah saya, kan udah catat kan? Ya, nah udah ngerti. Jadi udah tahu secara umum media apa, contoh jenis-jenisnya apa, media yang kita pelajari di mana, iklan itu ada apa aja, ada ATL, DTL, PTL. Nah, sekarang kita ngomongin ke variabel kedua, kreatif. Di kreatif itu kita harus tahu dulu kreatif itu apa. Yang kreatif itu ya ini, teman-teman. Ini bukan omongan saya ya. Ini semua para ahli nih. Bukan cara Chaplin ya. Itu pelahap. Jadi James bilang kreativitas itu adalah sebuah mental, ya. Jadi gagasan yang dibuat individu yang baru pasti original. Terus menurut Chaplin, kreativitas itu adalah kemampuan menghasilkan bentuk baru lagi. Menggunakan metode-metode baru. Jadi kreativitas itu juga bukan hanya sekedar pemecahan masalah untuk sebuah desain dan lain-lain, tapi juga macam pemecahan masalah, metode-metode baru. Misalnya seperti kalian membuat metode penelitian baru misalnya. Kan banyak. Kalau biasanya yang bisa membuat metode penelitian baru itu sudah profesor, sudah punya minimal 4 buku, baru bisa menjadi profesor. Jadi S3 itu nggak semuanya profesor. S3 itu baru dokter. Yang bisa profesor itu namanya orang hebat. Dan biasanya orang-orang yang kita pakai kata-kata ini profesor. Ya, yang seperti ini kita kata ini profesor semua. Makanya nanti kalau kalian buat skripsi, nanti ada skripsi sakit itu ya. Ada skripsi apa buat produk. Tahu saya kalian sempat nanti disuruh buat produk tuh DKV. Belum ya? Bukan sakit namanya. Apa masih skripsi? Apa buat produk kan? Tetap skripsi tapi yang nulis juga nih. Sama kayak saya dulu nih. Makanya kalau kalian itu kan pasti setiap teori-teori harus ada daftar pustaka ya kan? Ya. Jangan menurut saya kamu siapa? Menurut saya metode yang bagus adalah kamu siapa? Kan gitu aja pertanyaannya. Makanya kita ada daftar pustaka, ambil referensi dari mereka. Oke, lanjut. Kreativitas adalah kemampuan untuk memberikan gagasan baru, intinya baru semua, yang menerapkan dalam pemecahan masalah. Itu dicatat. Kreativitas itu membuat gagasan baru untuk memecahkan masalah. Kreativitas adalah gagasan baru untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini masalahnya adalah media kreatif.
yang akan kita buat. Jadi saya simpulkan, saya ini adalah klien. Saya punya produk nanti, mau jasa, mau corporate, mau dana masyarakat. Saya ada masalah, kalian tolong buatkan iklan, media iklannya, poster. Nah, kalian harus membuat pemecahan masalah dari masalah saya. Misalnya saya mau buat iklan snowman, bagaimana kalian membuat iklan posternya nanti seperti apa? Nggak usah. Jadi perilaku kreatif itu originalitas paling penting, referensial, closer, kelancaran, kepekaan. Originalitas itu gimana Pak? Kan susah sekarang Pak cari hal sesuatu yang baru. Iya kan? Desain, cari desain baru susah Pak. Sudah semuanya, apalagi zaman sekarang, salah satu kunci desain yang baik dan benar adalah flat design. Flat design. Ya, iya kan? Apapun solusinya, apapun desain itu adalah kunci. Kan biasa gitu. Simbol minimalis soalnya kan. Minimalis. Ya simbol minimalis. Tapi ya bagus. Zaman sekarang ya. Sekarang yang namanya desain vintage jarang tuh. Vintage, tapi apalagi ya, sekarang mungkin kalau kalian banyak lah. Doodling pun bisa desain itu, tapi nanti belum ada. Terus kalau kasihan gimana Pak? Caranya Pak? Ya kalian boleh melihat referensi. Ingat ATM. Amati, tiru, modifikasi. Itu boleh. Amati, tiru, modifikasi. Bukan amati, tiru, titik. Itu namanya plagiat. Jelas ya? Jadi referensi itu benar-benar boleh, jadi nggak ada yang larang. Jadi kalau kalian sudah mentok, carilah referensi. Kalau kalian benar-benar bingung, carilah referensi. Tapi ingat referensi itu diamati juga dan dimodifikasi. Ingat kalau modifikasi itu ini misalnya referensi kalian, ini karya kalian ya, harus lebih di. Kan modifikasi kan? Kalau referensi, artinya kalian bisa lihat referensi dari berbagai macam desain. Kalian buat desain yang digabungkan jadi satu, itu lebih bagus harusnya. Kalau desain jadi jelek, itu namanya bodoh. Kasar kali ya. Itu namanya udah gak bagus, ya. Harusnya lebih bagus kalau modifikasi. Sorry ya, itu mulut saya kadang-kadang kayak gitu. Itu sebenarnya bercandaan aja, oke? Jangan yang tersinggung ya. Iya. Jadi saya tuh kalau suka ngajar kadang-kadang ngomongnya omong-omongan tongkrongan gitu aja, candaan tongkrongan. Jadi sorry ya kalau misalnya tersinggung. Ya maklum. Jangan apa tersandung. Oh jangan tersandung ya. Tersandung. Ya udahlah, biarin aja. Yang tersandung kali ya, yang lupa kali ya, bukan saya. Udah enggak. Canda ini canda. Gak, saya supaya lebih santai. Makanya saya bilang kalau ketemu saya di luar gak usah manggil Pak juga nggak apa-apa. Woi bro, cuy, atau bahasa Surabaya, woi cuy. Gak apa, gak usah salaman pun gak apa-apa sama saya, santai aja. Ya paling saya pura-pura gak kenal juga. Santai aja, ya. Oke. Nah. Ini harus kalian catat. Wajib dicatat tempat ini. Karena ini adalah nanti tugasnya. Jadi oleh James Webb Young ya tahun berapa ya? Sudah 18-an. Jadi namanya bukan yang lagi tak ketua. Jadi ini saya tadi bilang keterlibatan diri. Pendekatan proses kreatif itu ada 4 teman-teman. Emertation atau keterlibatan diri, incubation, proses inkubasi. Nah, incubation dengan iluminasi itu bisa jalan barengan, bisa jalan bersamaan, ataupun bisa salah satunya. Jadi inkubasi ataupun kedua-duanya bisa kalian terapkan. Nanti tergantung dari diri kalian sendiri biasanya. Baru terakhir verifikasi.
Bingung? Nanti saya jelaskan. Nanti tugas kalian. Ada catatnya? Ini harus dicatat. Wajib catat. Oke, lanjut. Immersation atau keterlibatan diri itu apa? Jadi keterlibatan diri kalian meletakkan diri kepada masalahnya terlebih dahulu. Itu proses kreatif. Contohnya, kalian kumpulkan datanya. Bisa kumpulkan datanya dari mendengar, observasi, membaca. Kalau zaman sekarang browsing, ya, buka Google. Intinya cari datanya. Jadi kalian melibatkan di diri. Contohnya gimana? Catat dulu. Contohnya gimana Pak? Kalau saya mau bikin kreatif Pak, kok harus keterlibatan diri dulu? Harus terlibat dirinya dalam masalah? Maksudnya apa? Terlibatkan diri dalam masalah. Ini contohnya, perhatikan saya. Saya klien, ya. Saya ingin buat produk advertising snowman. Ini snowman ini. Ya, stop. Jelas ya? Jadi ini masalah kalian kan? Masalah kalian ingin membuat iklan tentang snowman. Itu masalahnya kan? Sekarang bagaimana cara membuat iklannya? Saya mintanya iklannya poster. Ya, Mas, kalau buatkan saya poster, mau saya cetak iklannya tentang snowman. Caranya pertama melibatkan diri. Artinya kalian tahu snowman ini apa? Itu maksudnya. Oh, snowman ini ternyata produk untuk spidol, untuk whiteboard, untuk papan tulis putih. Oh, snowman ini ternyata ada yang permanen, ada yang enggak. Lalu kalian tahu lagi, oh ternyata snowman ini keunggulannya apa dari produk-produk lainnya, atau apa yang ditawarkan dari snowman. Jelas ya? Keunggulannya apa produk-produknya, apa yang ditawarkan, ataupun kalian boleh tahu oh visi misinya ini apa sih, supaya kita jelas. Supaya apa teman-teman? Supaya nanti kalian bisa ke proses selanjutnya, inkubasi. Jadi kalau saya gambarkan teman-teman, sorry. Jadi teman-teman pertama ke keterlibatan diri, inkubasi, iluminasi, sama aplikasi. Jadi saya ngomongin keterlibatan diri aja ya. Nah, keterlibatan ini yang tadi immersion. Jadi teman-teman harus tahu dulu, cari data. Di sini kalian kumpulkan data. Apapun itu tentang si snowman. Kalau ini kan saya ngomongin snowman. Ini kumpulkan dulu. Jadi harus terlibat dulu. Oh ini snowman-nya apa sih? Produknya dijual apa sih? Dan lain-lain. Baru proses kedua. Atau bisa juga iluminasi. Jadi ini bisa berbarengan teman-teman. Dua proses ini. Ya. Bisa berbarengan ataupun bisa salah satu, tergantung kalian sendiri. Bedanya apa? Kalau inkubasi kalian meletakkan di bawah sadar teman-teman untuk bisa merangsang imajinasi. Jadi teman-teman itu biasanya sudah tahu data kan, sudah tahu apa yang mau dibuat nih. Oh, saya akhirnya sudah saya kumpulkan data. Saya ingin membuat poster snowman ngomongin tentang keunggulannya snowman. Terus keunggulannya snowman ini adalah tahan lama. Misalnya, maksudnya tahan lama ininya, gak habis tintanya, ya, gak gampang habis tinta. Kalian inkubasi, saya nanti membuat poster ngomongin tentang apa? Tahan lama, nanti gambarnya seperti apa ya, Nah, itu kalian di sini teman-teman bisa merangsang imajinasi kalian. Di sini kalian bisa lari-lari berjalan-jalan, tidur-tiduran. Nah, kalian ini bedanya apa? Ini kalian udah lepaskan aja, kalian santai. Nah, makanya saya bilang, jadi munculnya itu pada saat santai. Makanya orang itu berbeda-beda loh. Ada yang berpikir keras dulu baru dapat, ataupun berpikir plus langsung santai baru dapat. Paham maksud saya? Jadi bisa berbarengan jalannya atau bisa salah satu. Ini terserah dari diri kalian masing-masing. Bagaimana kalian proses pemecahan masalahnya seperti apa? Merangsangnya. Makanya
inilah kenapa setiap tugas yang saya kasih ke kalian tidak ada yang boleh kerjakan di kelas. Setiap tugas yang saya kasih ngebuat konsepnya tidak boleh kerjakan di kelas. Kenapa? Karena proses ini inkubasi dan ini. Siapa tahu kalian saya suruh buat konsep di kelas nggak bisa keluar imajinasinya karena kehalangan tembok kelas, kan bisa loh. Siapa tahu ternyata kalian keluar imajinasinya mungkin waktu kalian dan boker kayak game atau lagi galau di pojokan kamar atau lagi main-main layangan. Kalau saya ya, ini kalau saya, atau kalian, kalau saya sebelum tidur, kan kalau tidur langsung, kalau capek sekali langsung tidur. Tapi biasanya kalau tidur kan tutup mata kan. Nah biasanya itu baru keluar kayak gini maksud. Biasa kalau ada pikiran mau buat apa, nah baru saya saya catat supaya nggak lupa besoknya. Makanya kan dulu zaman saya kuliah itu saya subuh bisa tidur. Karena malam itu waktunya saya mikir. Saya nggak tahu waktu malam itu kayaknya otak saya itu kayak tercerahkan gitu ya. Tapi ada juga teman saya waktu bangun tidur baru bisa mikir. Jadi harus tidur dulu ya. Mau tidur siang kek, mau tidur malam kek, mau tidur di pangkuannya. Apanya Pak puasa? Itu. Jadi di situ prosesnya nggak bisa harus saya jelaskan. Jadi benar-benar teman itu masing-masing. Makanya yang gerak itu sebenarnya otak kanan teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya kalau kalian tahu otak itu kan ada dua ya, kiri kanan. Kalau kanan itu menghitung, kalau kanan itu ya imajinasi, musik, kreativitas lah. Mau musik, mau gambar, apapun imajinasi semua kreativitas di kanan. Dan itu biasanya tertidur kalau nggak pernah dipakai. Cara makainya itu berpikir itu. Kalau sudah mentok, saya bilang tadi lihat kan? Boleh, tapi ATM amati tiru. Ini jelas? Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Cari datanya, keterlibatan, tentang snowman, lalu kalian cari inspirasi kalian terserah. Setelah ini kalian cari, baru ada teknik ketiga. Proses ketiga itu, keempat adalah verifikasi. Atau kalian menyelesaikan masalahnya, kalian membuat berbagai macam desain untuk kalian temukan yang terbaik. Artinya, kalian buat seperti ini. Jadi, diverifikasi setelah kalian tahu datanya ya, kalian proses imajinasi, inkubasi, eliminasi, kalian buat desainnya, draft awalnya, sketsa kasar dulu nggak apa-apa. Jadi kalian buat brainstorm ini, inilah brainstorming teman-teman dari sini. Ya. Atau apa? Atau blueprint. Di sini dikumpulkan dari kasih apa Pak? Dari dari desain yang sudah kalian buat, jadilah final. Inilah inilah yang namanya kalian tentukan yang terbaik. Jadi kalian seleksi. Itu yang dikonsultasikan. Jadi yang dikonsultasikan itu adalah ini. Ini konsep dari desain-desain yang sudah kalian buat, brainstorming kalian. Ini yang dikonsultasikan. Jelas? Artinya yang dikonsultasikan lebih dari satu desain. Desain 1, desain 2, desain 3, tapi tentang ini, tentang snowman ini misalnya. Oh, saya ngomongin snowman yang saya ingin image-kan adalah ketahanan lawannya. Gimana ya desainnya? Oh, desainnya pertama kayak gini, desain kedua kayak gini, tagline-nya juga sama gini. Banyak. Baru nanti kalian
konsultasikan ke saya blueprintnya, brainstormingnya, draftnya. Konsultasi, nanti kita pilih salah satu yang terbaik. Baru kalian desainkan finalnya dan selesai. Seperti itu setiap media. 4 media semuanya harus seperti ini. Makanya saya suruh catat. Ya, jelas? Inilah konsultasinya. Jadi konsultasi bukan langsung kalian tiba-tiba, Pak, ini hasil jadi saya, Pak, saya coret, buat ulang. Yang dikonsultasikan terserah. Kalau kalian mau gambar dulu pakai sketsa kasar di sketchbook, boleh. Ini desain awal, Pak, gini, desainnya gini. Atau kalian mau langsung, Pak, saya nggak suka pakai sketsa kasar, Pak, saya langsung digital. Sketsanya di digital, konsepnya di digital, titik. Jelas ya? Kok ini jadi sebelum jadi harus ini yang dikonsultasi. Itu baru kita verifikasi untuk konsultasinya, baru ke final design. Itulah dari jelas? Jelas. Makanya kalau kalian ingat kontrak kuliah kita, setiap media selalu ada konsultasi seperti ini. Media kedua konsultasi lagi. Media ketiga konsultasi lagi. Media keempat konsultasi. Jadi jangan capek-capek konsultasi. Ya, yang capek itu sebenarnya bukan kalian, saya. Karena tugasnya individu. Ini masnya konsultasi, habis ini masnya lagi yang konsultasi. Ini masnya sampai habis. Makanya saya bilang kalau misalnya hari ini nggak sempat waktunya, konsultasinya bisa lewat Discord. Ya, ataupun yang nggak masuk, ataupun yang kita nggak tahu tiba-tiba sakit loh, atau ada acara apa, ya bisa konsultasi lewat Discord aja. Ya sudah saya siapkan semuanya, jadi tidak ada alasan tidak konsultasi. Kalau nggak konsultasi, saya bilang berapa kali, langsung nilainya setengah. Pak, medianya udah jadi, Pak, udah langsung final design, tapi nggak ada konsultasi, nggak ada blueprintnya, nilai setengah bagi saya. Jadi nggak ada alasan, Pak, karena saya nggak masuk, Pak, kan sudah saya sediakan diskon. Kalau mau saya mau tinggal kirim, kalau tanpa ada revisi, langsung saya chat aja, ya Mas kerjakan dong ini. Tapi kalau misalnya saya mau ngomong, mau revisi, tinggal masuk join voice chat kan. Mas, nanti jam 9 masuk voice chat, udah jam 9 saya tunggu. Kalau kalian nggak ada di voice chat, ya udah selesai. Ya, jadi sudah saya sediakan semua untuk kalian. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung. Ya, ada pertanyaan di sini untuk ini? Jadi inilah yang dikonsultasikan. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Ya, tadi nggak ada pertanyaan. Udah ngerti semua. Soalnya tadi pagi banyak kali yang tanya. Tapi nanti orangnya itu aja sih. Jelas tadi ya? Kalau gitu, akan saya lihatkan contoh sedikit aja, teman-teman. Apa yang mau kita kerjakan? Oh sorry. Oke, santai dulu aja, santai dulu.
Oke, tadi kita sudah buat media itu apa, kreatif itu apa. Sekarang media yang akan kita buat adalah media kreatif yang menggunakan konsep digital imaging product. Ya, dia akan saya jelaskan lebih dalam. Nanti saya jelaskan di depan aja, tenang aja. Kenapa kan tadi entah biar komplikasi. Jadi intinya kalian membuat penciptaan gambar digital intinya yang memberikan kesan atau pencitraan, mengimagekan, imaging, ya memberikan citra atau memberikan image produk yang kalian buat. Ingat ini iklan advertising ya, mengimagekan produk yang kalian pilih nanti. Contohnya teman-teman, catatnya minggu depan aja nggak apa. Ini contohnya. Wah, puasa. Oh iya puasa. Baru sadar puasa. Bentar lagi buka. Masih lama. Ya, habis ini kan tidur tuh kalian. Ini lagi. Ya kalau bisa. Kan pulang sini tidur, Toto. Wah. Sahur. Toto sahur ya. Oke, pertanyaannya sekarang ya. Maksudnya seperti apa Pak? Ini contoh tugas media pertama, poster. Tapi semua konsepnya digital imaging produk. Jadi semuanya namanya dia digital. Semuanya nanti digital. Kecuali yang ini konsep. Semuanya kalian buat digital. Nanti kalian boleh pakai teknik manipulasi seperti ini, ataupun nanti boleh pakai vektor, ataupun nanti kalian boleh pakai painting juga boleh kalau suka gambar, ataupun yang pakai fotografi boleh foto. Boleh. Tapi yang paling penting konsepnya adalah imaging produk. Mengimagekan atau mencitrakan sebuah produk. Contoh pertama, produknya adalah yang sebelah sini. Tahu lah ya? Produknya adalah coklat. Kalian mengimagekan coklat ini adalah, makanya tagline itu kalau kalian baca tulisannya itu nikmati kelembutan di setiap gigitan. Jadi image yang ingin disampaikan adalah kelembutan. Image yang disampaikan si kalian ini kelembutan dari Cadbury. Nah sekarang kalian pikir, kan di sini sudah pikir, ini kan terlibat data kan, mencari data kan. Oh data Cadbury ini makan coklat, makanan coklat. Nah coklat ini apa sih keunggulannya? Oh ternyata lembutnya diutamakan ini. Udah tuh dapat. Nah sekarang kan inkubasi kelembutan itu cocoknya apa ya? Visualnya. Ingat ini media visual ya, poster tuh. Nanti visualnya gimana ya? Visualnya lembut, mungkin menggunakan kapas, mungkin menggunakan barang-barang yang lembut. Nanti saya pakai bantal yang lembut. Paham ya? Nanti baru kalian buat desain-desainnya. Sebelum desain jadi, ini semuanya ada draftnya loh. Jadi nggak hanya bantal langsung, tapi ada draftnya dulu, sketsanya dulu, baru dikonsultasikan, baru finalnya. Karena dipilih bantal. Bantal membuat seperti lembutnya, makanya di bantalnya pun seperti lelehan coklat di situ. Lalu ada gigitan di setiap kenikmatan di setiap lembutan, makanya bantalnya ada gigitan, ada bekas gigitan di atas ini. Gitu. Udah selesai satu poster. Kenapa backgroundnya warna ungu Pak? Ya karena dia juga proses waktu di sini ternyata Cadbury ini fokusnya ungu, warna perusahaannya, brandnya jadi warna ungu aja. Ini kok contoh ini ya, contoh desain flat design ya. Nah di sini yang sebelah kanan beda lagi. Ini Sprite ya, bukan Sprite ya. Sprite, segarnya di sini tagline-nya segarnya nyata. Jadi dia ingin mengungkapkan segar. Bagaimana penggambaran mengimagekannya? Ya udah, dia membuat iklannya misalnya di padang gurun. Padang gurun kan gerah dong, padang pasir. Makanya di sini juga kalau kalian tahu visualnya ini ada di sebelah sini. Mataharinya terang cahayanya. Jadi terlihat gerah. Gimana cara gambarkan segarnya? Oh, jadi ngebuat jadi spread jauh soalnya. Lalu di sini tiba-tiba keluar seperti tumbuh-tumbuhan. Kan kalau tumbuh-tumbuhan itu kan kalau misalnya ada air segar itu kan image-nya kan ya seperti ini. Jadi menggambarkannya kalau ada spread jadi segar walaupun gersang. Jelas maksud saya? Tidak ada pikiran? Ya.
Terakhir contohnya tadi yang ngomong GNT, ngomong dari ini Cenayang ya. Cenayang. Contohnya GNT itu apa? Jasa roda ekspedisi. Ya, yang diutamakan ternyata cepat. Kan ekspedisi ada yang antara cepat, ada juga yang keamanannya segala macam tuh. Nah, yang dipilih adalah tentang kecepatannya. Nah, sekarang pikir konsepnya. Oh, mungkin saya pakai pesawat jet, gambarnya apa gitu. Nah, tapi bisa juga, oh ternyata supaya menggambarkan cepatnya, kenapa nggak sekarang kurirnya aja kita buat jadi superhero? Flash. Cocoknya Flash, bukan Spiderman. Kenapa Flash? Karena memang kekuatannya kecepatannya. Paham ya? Yes. Jadi ini menggambarkan ini kurirnya, jadi Flash jadi kurirnya honorer. Jadi kerja bidang kurir jadi ini ada paketnya. Ya gitu, konsepnya seperti ini. Terus sama seperti ini juga poster dari Burger King. Tagline-nya rajanya burger, ya udah visualnya seperti ini aja. Raja menggambarkan raja seperti apa? Ya udah, dia sebagai pemenang, raja sebagai pemenang. Lalu menggunakan mahkota. Kalau pemenang menggambarkan pemenang seperti apa? Ya udah, dia berdiri tegak yang lainnya jatuh. Itu menggambarkannya sebagai pemenang, sebagai raja. Ya. Jelas maksud saya? Itu semuanya mengimagekannya. Jadi nanti kalian membuat konsep seperti ini, digital imaging product. Minggu depan saya jelaskan, ini contohnya aja. Nanti minggu depan akan saya lihatkan contoh-contoh yang lebih banyak. Ada yang mau pakai vektor, ada yang mau pakai fotografi, painting, manipulasi, semuanya boleh. Nggak ada batasan, benar. Jadi nggak ada batasan aplikasi. Jadi kalian sekarang benar-benar yang saya lihat cuma kreativitas kalian di tempat. Ini konsepnya. Di sini jelas? Jelas. Ini tugas pertama, poster. Makanya tugas pertama sebenarnya saya mau ngasih tugas dulu, cuma karena kemarin sudah tiba-tiba keceplosan ya udah, jadi satukan aja sama. Tugas kalian harusnya minggu depan ya, tapi fokusnya nanti hari ini cuma ini aja dulu. Tugas teman-teman. Ngomong ya. Catat yang nomor 1 aja. Jadi nggak usah, yang bawahnya nggak usah, itu nanti aja ya. Itu minggu depan aja. Yang nomor 1 tugasnya kalian mencari satu perusahaan atau brand atau produk ya yang akan dibuatkan media advertising. Udah. Itu tugasnya. Pilih salah satu. Jadi produknya yang sudah ada, oke? Jadi terserah. Tadi kan banyak contoh-contohnya kan. Pilih salah satu yang sudah ada, yang nanti kalian gampang carinya itu teman-teman. Saran saya, kalian familiar dengan produknya atau brandnya, oke? Supaya kalian gampang carinya. Kenapa? Zaman saya kuliah dulu, yang menentukan itu dosen. Ini saya cerita sedikit aja deh. Yang menentukan dulu dosen. Jadi menentukannya itu pakai absen nomor sekian, produknya ini, hal ini. Saya dulu tau nggak dapat berapa? Sorry itu cewek ya. Charm saya dapat. Charm. Pembalut. Saya nggak pernah pakai kali kan. Dan saya nggak pernah tahu. Saya kan cuma tahu iklannya, cuma sekedar tahu kan. Produknya pun ya nggak pernah saya lihat, cuma sekedar lewat. Mungkin saya tiba-tiba oh ini. Nggak pernah. Ya saya cari ke supermarket ya paling minuman, makanan yang gitu aja. Jajan gitu kan. Kalau yang itu nggak pernah saya lihat. Makanya supaya saya dulu sampai keterlibatan ini, supaya kumpulin datanya, saya sampai ke Mega, sampai ke toko itu loh. Beli. Nggak beli, enggak lah. Enggak kira beli. Ngapain? Saya beli. Saya dulu sampai lihat, sampai datangin, oh masalah gini, oh ternyata produknya bermacam-macam. Ternyata ngomongin produk beda lagi tagline-nya. Beda lagi tagline-nya. Oh ternyata ada yang pakai sayap. Kalau ini saya nggak tahu ya.
Kalau yang hari lebih panjang, saya tahu sampai tahu saya. Supaya tidak bergoyang gitu. Ukurannya berapa senti gitu. Sampai tahu saya sentinya. Oh ternyata tapi saya lihatnya gini. Oh ukuran besar. Oh ternyata desainnya karena ini untuk malam hari. Desainnya ternyata ada bentuk-bentuk gambar-gambar matahari malam hari, bintang, bulan segala macam seperti itu. Warnanya pun lebih gelap, lebih gelap gitu loh. Bukan itunya ya. Lihat desainnya ya. Nah maksud saya seperti itu teman-teman. Karena seperti itu ya, daripada saya yang milih, daripada terulang lagi seperti saya supaya teman-teman milih sendiri. Jelas maksud saya? Kalau saya milih kan tiba-tiba nanti masnya saya suruh Kirani. Gak usah ya, mungkin yang apa lah gitu kan, produk bayi gitu gratis gitu kan gak mungkin, jadi susah ya. Makanya teman-teman tugas pertama carilah yang teman-teman familiar atau teman-teman tahu, supaya nanti waktu teman-teman ke bagian pertama yang cari data itu lebih gampang. Jelas selesai? Tapi jangan yang nyeleneh ya. Produknya jangan yang nyeleneh ya. Tapi yang nyeleneh juga gak apa-apa sih. Tapi jangan terlalu nyeleneh. Saya dulu ingat masih ada kakak kelas kalian lama sekali. Itu Durex. Terus ada lagi yang kemarin itu orang tua. Ya yang itu ya itu nggak apa-apa lah. Yang penting yang itu kan ada tantangannya loh. Kenapa tantangannya? Karena produknya nggak boleh dilihatkan. Nggak boleh dilihat. Iya dong. Produknya nggak boleh diperlihatkan. Kalau Sprite tadi kan boleh diperlihatkan produknya. Kalau yang seperti itu kan nggak boleh diperlihatkan produknya. Jadi lebih susah. Jadi pakai analogi metamorf yang saya bilang tadi. Jadi lebih susah. Jadi teman-teman jangan saya ingin yang beda sendiri gimana, tapi menyusahkan diri sendiri jangan. Paham ya? Kalau bisa cari yang mudah aja yang teman-teman familiar. Teman-teman ngerti sudah keunggulannya apa yang maksud teman-teman bahas. Karena pilih sendiri, jangan ada yang sama. Ya. Dan ini teman-teman tugasnya kan 1 minggu depan nanti saya tanya lagi. Minggu depan sudah terkumpul. Terus kalau misalnya kalian mau ganti boleh. Tapi setelah itu kan minggu depan tugas sudah praktek ya, udah buat konsep udah buat gini. Tidak boleh ganti lagi. Jelas? Makanya kalau bisa pikirkan dari sekarang produknya. Kan tugasnya gampang, cuma nyari produk, bukan harus buat produk. Kalau buat produk kan harus buat pabrik, izinnya, Itu karyawan. Ya kan cuma cari produk ya kan? Ya sudah ada lagi. Ada pertanyaan? Dalam bentuk apa nanti? Dalam bentuk hati. Enggak usah disebutin aja. Oh langsung. Pilih aja ya. Tapi ini minggu depan kan boleh ganti lagi kan? Ya nanti harus fixnya harus sudah sesuai dengan. Tapi kalau minggu depan nanti saya tanya aja ke minggu depan. Ya nanti kalau dia sama misalnya masih ini aqua, saya suruh ganti. Entah dua-duanya ganti atau salah satu mau ngalah. Ya, tapi kalau misalnya dua-duanya nggak mau ngalah, dua-duanya harus ganti produknya. Aqua di band. Ya, itu caranya supaya tidak ada pertikaian antar sesama ya. Jangan hanya kalian memilih produk tiba-tiba tinggal nama orang ya. Oke, gitu aja. Ada lagi pertanyaan? Oh itu nanti minggu depan. Iya, belum saya kita buat. Oh dulu Konsep nanti minggu depan kan saya bilang. Hari ini tugasnya cuma nomor 1. Ya perhatian ya. Jangan tiba-tiba besok poin satu. Loh. Kan minggu depan saya cuma minta 1 aja. Cari produk. Jadi belum ada tugas. Tugasnya cuma cari produk. Ya, itu pun gak usah diketik, di hati aja, di otak kalian. Nanti saya tanya. Itu aja. Jelas ya? Nah, konsep minggu depannya. Ada lagi? Sebelum saya akhiri? Produk ini harus terkenal apa? Boleh, yang mudah aja. Kamu kalau yang gak terkenal mau produk apa? Misalnya? Kembali. Ya gak apa-apa sih mas, yang penting udah dicari datanya aja. Makanya minggu depan kita ini. Tapi kalau bisa jangan produk-produk indie ya. Kalau produk-produk indie agak susah nanti.
terus. Atau ini kalau kalian suka mocap udah yang pakai grip-gripnya boleh? Boleh. Faid mana Faid? Lima. Hadir. Kosong Pak, kosong. Nol Pak. Ngantuk kan kosong-kosong, kok ini ngantuk Pak. Muhammad Nabil. Kalau bisa. Kota. Oh ini dong. Buron Pak. Buron. Tapi kok Tapi kok masuk kemarin? Masuk Pak. Kemarin Pak. Masuk kemarin. Masuk. Oh gitu. Tadi Papi juga masuk Pak. Emang sistem kuliahnya gitu dia. Masuk enggak. Oh, itu mungkin dia jaga kesehatan. Bukan kesehatan itu, kesehatan mental. Gak apa-apa ya. Alfa kan 4 kali ya. Tapi nanti saya bantah ya. Ilham ada, Ilham India. Ada Pak. Siapa? Oh, sorry, Khairul. Salah. Khairul nggak ada. Gimana? Mas kuburan sana ada ya. Itu nilai tambahan John plus bukan S gitu. SSS. Ini rasis ya, jadi laptop lama nggak bisa masuk ya, sampai ditas. Ada dokternya Pak. Nah, ya dulu kan gini aja langsung loh. Ya Pak. Sekarang diikat tuh. Rasis. Harus diangkat. Enggak, laptop saya dulu kayak gitu. Rusak laptop saya ini laptop saya. Kalau kalian tahu ini tulisannya PD ya, PD 2 pembantu data. Dikasih ini laptop gibahan. Makanya saya kerjain di PC gitu ya. Masa saya bawa PC saya sini? Orang ya, kita kuliah bawa PC gitu ya. Kalau gitu mending kita semua bar aja. Gas Dota gitu. Gas Dota 57 MB. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Tidak ada? Sebelum saya akhiri. Oke, ini ada ya kakak kelas kalian udah lulus, mau ketemuan sama saya. Jadi kalau kalian juga boleh kok, bisa ada lulus atau segala macam. Apa namanya? Kalau mau nanya-nanya soal kerjaan, soal desain gitu, itu nggak apa-apa teman-teman. Ya, jadi kalau ada grup segala macam mau kalian keluar, tapi kalau nggak apa-apa. Ya, jadi kalau mau nanya apapun sama saya boleh kok. Oke, tapi soal desain ya, soal kerjaan, bukan soal apa ya. Maka teman-teman kalau ada pertanyaan lagi, ketemu lagi di depannya. Selamat sore ya.